ibu-ibu begini, jangan pernah patah putus asa atau patah semangat. Ustadz, boro-boro saya punya duit pengen berangkat haji, makan aja masih saya masih mau jekol begitu kan ya. Karena haji itu ada 3. Yang pertama ada namanya haji linasab. Ini saya jelasin dulu. Apa itu haji linasab? Haji keturunan namanya. Karena engkongnya orang kaya, badannya banyak, ini anak, istrinya, mantu, dan cucu-cucunya bisa berangkat haji. Itu namanya ciri-ciri haji linasab. Dan yang kedua ada haji, ciri-cirinya ada namanya haji likasab namanya. Apa tuh haji likasab? Haji likasab ini hasil jeripayanya, dia usaha, dia mati-matian ngumpulin duit untuk berangkat haji. Tuh, kayak teman saya tuh jualan kangkung doang, bisa berangkat haji. Jualan kangkung bisa berangkat, pas pulang kebun sama jual-jual semua. Itu namanya haji likasab. Tuh. Nah yang terakhir haji ciri-cirinya ada namanya haji linasib. Tahu haji linasib? Ini ada satu riwayat dibutakan saya. Saya bikin majelis taklim, ibu-ibu itu setiap hari Minggu siang ba'da zuhur. Ada dibutakan saya nenek-nenek tua banget, usianya 85 tahun. Ini nenek-nenek dari dulu setiap dia sholat, megang tasbih, selalu ya Allah panggil saya ke Baitullah, panggil saya ke rumahmu ya Allah biar bisa saya berangkat haji. Tapi ini nenek-nenek gak patah-patah semangat walaupun kentut pegangan dia. Ngerti kentut pegangan dia? Artinya dia tahu, dia sadar diri gak punya apa-apa, karena memang dia doanya terus setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nenek-nenek dia nyebrang jalanan, niatnya pengen berangkat haji. Pas lagi nyebrang mobil lewat keserempet. Tuh. Pas banget ini nenek-nenek yang nyerempet orang kaya. Tuh, turun ini orang, ya Allah Bu, saya minta maaf, apa wah saya minta maaf, udah laporin polisi, pokoknya namanya perobatan saya tanggung semuanya Bu Haji, pokoknya Bu Haji jangan laporin saya polisi nih kalau katanya nabrak, pokoknya Bu Haji saya hari ini pokoknya saya perobatin biar sembuh, bagaimana caranya saya tanggung jawab semua. Katanya orang kaya, dia berangkat ke rumah sakit Citra Harapan, sampai di sono dipanggil Bu Haji, ya Allah minta maaf ya Bu Haji, nggak apa-apa Pak, nih Bu Haji rombongan nenek-nenek dirasain aja ya, Bu Haji aja nih, jangan sampai di ruang UGD dia ngomong, ya Allah Pak jangan manggil saya Bu Haji, apa saya malu lah, emang kenapa Bu dipanggil Bu Haji malu, kenapa apa saya belum berangkat, ibu berangkat haji, kalau tahu begini insya Allah Bu selesai ini ibu sembuh, karena saya menebus kesalahan saya, karena ibu pengen berangkat ngaji, karena saya nyerempet ibu, insya Allah ibu saya bakal berangkatin haji. Alhamdulillah, itu namanya haji linasab atau haji linasib yang terakhir. Gara-gara ngaji nyebrang keserempet bisa berangkat. Ini ibu ngaji di mana? Nah, jalanan gak? Nah, jalanan. Makanya dia nyari ngaji roman nyebrang jalanan gitu. Kali-kali aja ya biar bisa berangkat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang menjelang sore ini mah kongkoh aja Bu ya, kongkoh aja ya. Siang menjelang sore ini sama-sama kita dikumpulkan di rumah kediaman saya punya abang, yaitu keluarga besar Kanda Katu atau Kanda Dayat, dalam rangka membantu mendoakan putrinya ya yang sedang hamil 4 bulan apa 7 bulan? 7 bulan. Mudah-mudahan dengan wasilah kumpulnya kita di sini, tadi sudah dibacakan suratul Yasin, dibacakan surah Maryam, dibacakan surah Yusuf, dan dilanjutkan pembacaan kisah maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadikan wasilah, mudah-mudahan calon baiknya, mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan persalinannya nanti beranaknya nanti mudah-mudahan biar anaknya licin ya Bu ya. Orang tua dulu kan doanya begitu biar anaknya licin, makanya orang tua dulu ngongkon yang namanya bocah lagi puting begitu kagak ngasuh-ngasuh aja dibejakin daun kampung, disadur yang namanya pakai micin, ada yang pakai daun cincau, apa di Ramadan 9 bulan 10 hari di Ramadan lagi meletos. Biasanya orang tua dulu ada namanya pintuan disuruh gadon yang namanya ngelokok minyak kelapa ya, ada minyak kelapa ya.
Orang dulu pengen beranak aja suruh ngapa minyak kelapa. Tujuan apa? Biar ini bocah beranak limis, biar licin. Tuh. Makanya ini siang menjelang sore kita membantu mendoakan agar persalinannya putri dari Kanda Dayak, agar persalinan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengadakan acara seperti ini, ngadain namanya 4 bulan dan 7 bulan, bentuk rasa syukur putri dari Kanda Dayak karena ingin dikasih amanah berupa yang namanya anak. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul suatu pertanyaan. Ketika kita dikasih amanah keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan kepada anak-anak kita itu ada 2. Ada berapa, Bu? Ada 2. Yang pertama tarbiyatu qablal wiladah, ada yang namanya, yang kedua tarbiyatul walad ba'dal wiladah. Pendidikan sebelum anak kita lahir, ada pendidikan anak selesai lahir. Nah, ini berarti putri dari Kanda Dayak dari sekarang kudu dididik. Bagaimana sih caranya didik anak kalau belum lahir? Makanya orang tua yang terutama wadon, makanya sering-sering baca sholawat. Kalau suaminya, kalau bininya lagi butik, sering-sering baca surah Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, sampai fa idza faragta fansab wa ila rabbika far, sambil diusap. Bilangin laki kita, kalau bini kita lagi bunting, bilangin, Bang, diusap nih perut gua, Bang. Usap sembari baca Alam Nasrah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, usap terus tuh. Dari atas ke bawah ke atas, dari atas ke bawah. Terkadang laki kita kalau lagi ngusap yang bini bunting, kadang dari atas ke bawah, agak naik-naik lagi. Ya, Bu. Ini menjadikan salah satu pendidikan buat anak kita. Tarbiyatul walad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Makanya ada fitua begini, yang terutama anak kita dalam kandungan yang paling berpengaruh dari yang namanya perilaku seorang ibu. Makanya kata orang tua dulu, kalau lagi bunting ngomong jangan sekata-katanya. Kalau romana nget seorang atau bentuk atau benda yang sekiranya lu gedek, lu kudu amit-amitin. Ya, ada lewat orang negro, amit-amit. Misalkan orang negro lewat, tuh. Makanya ada pantangan kalau gini lagi beranak, lagi bunting, laki juga jangan mancing. Ada yang begitu. Itu aja banyak orang dulu. Tuh orang dulu. Makanya orang tua dulu pengen ngajarin begitu, kalau lagi bunting ngomong jangan sekata-katanya. Kalau romana kagak demen, lu ngomongin amit-amitin. Kenapa? Karena berpengaruh kepada cabang bayi yang di dalam perut. Makanya ada video begini, kalau lagi bunting jangan sering-sering berantem sama laki. Nah, iyanya itu berpengaruh. Makanya kalau kita lagi bunting itu ibadah, wirid, zikir, sering-seringinnya. Syukur-syukur laki kita rela baca ratib. Tuh, ratib kan ada 2 yang sering kita amalkan. Ratib sebenarnya banyak. Ratib al-Aqtas, ada ratib al-Haddad. Tapi karena Al-Aqtas ini sebagai guru dari Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Haddad belajar kepada Al-Aqtas. Cuma ini Al-Haddad mendapat karomah terlebih dahulu ketimbang dari Habib Abdurrahman Al-Aqtas. Makanya orang butakan kita lebih banyak memakai ratib Al-Haddad. Akan tetapi seorang murid nggak boleh melupakan jasa dari seorang guru. Makanya kita dianjurkan kalau habis maghrib ratibnya Al-Aqtas, kalau ba'da subuh ratibnya Al-Haddad. Jadi nyangkreng tuh 2. Kalau ibarat nenek-nenek pakai baju celananya ada, aki-aki pakai baju 2 celananya kagak. Coba pikirinnya, lagi ngampleng aja dia tuh. Nah, ini berarti putri Bang Dayak yang bernama siapa namanya? Neng Dela. Berarti Neng Dela dari sekarang nih usia 7 bulan, syukur-syukur dari 4 bulan kemarin kudu dididik anaknya.
sering-sering diusap, sering-sering baca sholawat. Apa yang kita bisa? Contohnya sholawat zaman sekarang kan banyak sholawat, banyaknya ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu. Sembari kita usap-usap, sembari nungguin ajan isya, sembari nungguin ajan maghrib, kita usap-usap perut tuh anak kita yang namanya 4 bulan, apalagi 7 bulan tuh anak sedang aktif-aktifnya. Kadang udah ngeremik-remik, kadang kuat nengkuling, kadang kuat dikacau kampungnya. Bener, makanya rada mules. Namanya orang tua kalau lagi ibu-ibu kalau lagi bunting emang begitu kadang ya. Emang kadang yang namanya lagi ngidam, kadang kagak urus. Kadang yang dia pengenin yang kagak musim. Ya, orang kalau lagi ngidam yang dia pengenin yang kadang kagak musim. 3:30 dan megang pala. 3:30 orang ngidam dan megang pala. Ada kipas angin. Ini pikiran ke sono aja. Dan megang pala kipas angin. Yang namanya orang bunting, yang namanya orang ngidam, kadang emang yang kagak musim dia pengen. Nih, kadang sari-sari makanan yang dimakan oleh seorang ibu yang lagi hamil, lagi bunting, itu sari-sari makanan harus diserap oleh siapa? Si cabang bayi. Makanya bayi dalam kandungan itu dilindungi 2 nur. Yang pertama Nurullah dan Nur Muhammad. Coba bayanginnya nenek-nenek, misalnya ibu-ibu lagi perawan habis hajatan dapat setahun, kan dia bunting tuh. Yang namanya orang idam pengen makan yang pedes-pedes. Bener, sambul kadang lo itu namanya cabai apa segenggam, 2 genggam, diajar begitu, nyanyi apa yang diajarin sampai kurasa. Tapi kalau orang lagi ngidam agak berasa itu sambal. Coba bayangin kalau seandainya ini bayi nggak dilindungi Nurullah dan Nur Muhammad, coba bayangin punyanya lagi makan sambal, sepedes-pedesnya tuh sambal, kira-kira ini anaknya pada melepuh apa di dalam? Coba bayangin ya. Ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah maunya Allah. Mana maunya Allah? Contohnya tuh Nabi Adam. Kenal Nabi Adamnya? Nabi Adam emak kagak, baba kagak. Ada Nabi Adam, Allah yang mau. Yang kedua siapa lagi contohnya? Kalau Allah lagi mau, tuh Siti Maryam. Kenal Siti Maryamnya? Ini Siti Maryam julukannya adalah wanita yang suci. Makanya Siti Maryam saking sucinya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mau. Siti Maryam gak punya laki, gunting. Siti Maryam. Makanya banyak yang sekarang kagak mau ngalah sama Siti Maryam. Ya. Bukan orang sini, orang sono, Portugal. Tuh, Siti Maryam tanpa suami bisa bunting. Ini Allah yang mau. Sama dengan kita diberikan yang namanya karunia anak, diberikan amanah, dikandungi anak, calon anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mau. Ada orang yang berumah tangga puluhan tahun sampai sekarang belum punya anak. Benar? Ya, bisa jadi dia KB kali itu. Tahu KB-nya? Dia maksudnya kurang bisa kali. Tapi bagaimana ya? Dia namanya karunia anak. Makanya orang pentingnya mengadakan ini 4 bulan yang ada namanya acara nuzubulan. Ini menandakan tanda syukur agar kita merasa syukur diberikan amanah calon bayi yang dikandung oleh kita. Makanya ini Neng Dela mengadakan acara 7 bulan. Ini menjadikan satu tanda bukti rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sering-sering kalau lagi bunting nih lagi bunting bacain Quran. Makanya tadi dibaca surah Maryam ya. Di Maryam ya, dibaca surah Yusuf ya. Kenapa dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam? Syukur-syukur, bukan kita ngarepin ganteng kasih kayak Nabi Yusuf. Kayaknya kagak mungkin dah. Iya, kalau ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf kan hidungnya mancung, bulunya juga lentik, emang juga keren dah, bersih, ganteng dah. Iya. Tujuannya dibacakan surah Yusuf bertujuan kalau gantengnya mungkin kita romana tilis-tilis datu anak kita, setidak-tidaknya perilakunya hampir sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Terus dibacakan surah Maryam. Tadi dibacakan surah Maryam bertujuan kalau seandainya anak kita, calon anak kita ini wadon, syukur-syukur perilakunya seperti Siti Maryam. Bertujuan seperti itu. Ini yang namanya perilaku seseorang laki bini terkadang prediksinya pasti meleset. Dia lagi ngambul aja sama tetangganya, nih bini gue lagi bunting,
dikit lagi mau beranak. Ntar anak gua masih bersih. Kenapa? Bini gua kayak orang Cina. Tuh, kalau kata lakinya lagi ngabul, pas keluar ya coklat tua. Ya, feeling kita sering meleset. Bener. Iya. Iya, bukan hitamnya, coklat tua. Lah dia nyerempet. Artinya apa? Ini Allah yang mau. Ini Allah yang mau. Makanya orang tua dulu tuh pituanya yang kadang zaman sekarang dianggap remeh. Zaman dulu orang lagi bunting, pantangan banyaknya. Agak boleh nyapu sore-sore dari maghrib. Bener? Nah iya, maghrib bakar cabe. Bener nggak? Depan pintu bertujuan katanya apa? Biar katanya itu saya teman-temannya kotok ayam pedesan. Tuh orang dulu dibakarnya cabe. Orang lagi bunting kan tuh belum melengkapi kabel. Ya mana? Lu apalagi kadang lo lagi bunting tua ini lo 9 bulan 10 hari lagi lo mau beranak lu jangan jalan-jalan mulu, jangan ngajak mulu, kagak boleh no. Itu zaman dulu. Makanya orang dulu namanya itu benar-benar dijaga. Makanya zaman dulu punya anak 11, 12, 13, 14 ada yang sesar. Ya. Ada kan zaman dulu beranak mana dukun. Ya, dukun di rumahnya malah tahu jumlah beranak. Kadang kita rumah kita dibutakan kita mana nih sang batu. Kadang dukun beranak kita ngomongin kita parahnya di mana rawa piket sono. Jauh. Kita kadang-kadang ngasih satu jangan. Ya. Masa nanya ke nenek sini ditekan sini. Beranak sakit apa kagaknya? Hah? Sakit nggak beranak? Akhir resep ya? Hah? Kalau sakit, kalau sakit bisa gunting lagi. Berarti sakit-sakit. Berarti dia katanya beranak sakit akhir resep. Ya bisa beranak bisa gunting lagi. Nah, makanya perjuangan orang tua seorang ibu melahirkan seorang anak, masya Allah cuma dua antara hidup dan mati. Tuh kalau ke bidang tina, ibu tarik nafas pelan-pelan, ibu konsentrasi tarik nafas, baca sholawat, tarik nafas. Tuh tarik nafas, kan begitu diajarin sama bidang. Pelan-pelan, kemana kita ibu saya tarik nafas, pembukaan 1 ya, pembukaan 2, apalagi udah pembukaan 3, pinggang rasanya udah panas, buat dia pinggang. Dia sampai pembukaan 3, pembukaan 4, sampai pembukaan 9. Wah, dan itu nggak panas banget ini. Kadang lah bini nyari laki susah banget, sama lakinya Piora aja emang dulu bininya lagi ngeden di pojokannya depan bidang tina aja lagi ngos aja. Pastus. Nih enggak kan, mana mertuanya nggak klaten juga. Orang bini lu lagi ngeden aja, orang HP lu pegangin yang tadi gitu. Ya ini emang anu laki emang begitunya laki emang begitu. Bini lagi sama bejat buat nganakin anaknya. Apa kata lakinya? Ya Allah neng, emang udah bagian lu nih, dia udah sabar aja, udah bagi segala waktu. Laki itu-itunya tuh laki. Makanya laki itu ibarat investor. Tahu investor nanam saham dong dia. Nanam saham di mana? Nih pabrik. Ini kan pabrik mulu nih. Makanya laki cuma nanam saham doang, yang lolos ya pabrik. Makanya jangan macam-macam. Makanya saya bilang nenek jangan sering-sering main airnya. Jangan sering-sering main air. Jangan apanya? Yang namanya air, apalagi air. Itu air yang masuk 3 on lah, 4 kilo itu. Maka jangan sering-sering main air. Masuk 3 on, kadang 4 kilo. Ya begitu dia. Udah sakit bermain dan seseret-seret. Ya Allah, perjuangan orang tua tuh ngelahirin anak, ya Allah. Pas lahir ya bu, terkadang kita ditarik nafas lagi sama bidan tina. Ya kadang sini kan orang bidan tina, kalau di PUP namanya bidan warsi. Ya pas tarik nafas, bu coba pelan-pelan lagi. Sekarang udah mau pembukaan 3 kan, pengen rasanya ada panas, pengen diusap-usap aja roman yang kita nggak tarik nafas. Kita ngedem ya Allah, kalau bahasa orang Inggris masa ngabut ya dia. Terkadang anak palanya belum nonton, yang kuning nyusul. Oh yang kuning. Tuh perjuangan orang tua. Perjuangan orang tua melahirkan anak-anak. Akhirnya bro tuh anak lahir. Apa itu padahal nyanya masih ngerasa yang sakit, masih ngerasain ngebet pedes ya. Pedes agaknya. Ya, pedes kayaknya. Pedes. Itu emaknya habis lahirin sakitnya, pedesnya. Apa kata orang tuanya? Alhamdulillah anak gua selamat. Benernya? Ada orang tua di sini yang melahirin anak, pas yang anak apa lahir palanya ganggol banget. Ada. Ada nggak di sini yang melahirin emaknya marah-marah, murah.
panggilan lain lu aja gara-gara lu nya kesempet lu ada begitu agak adanya nih perjuangan orang tua melahirkan seorang anak wahnan ala wahnin junjungan berat di atas yang paling berat karena perjuangan orang tua antara hidup dan mati makanya pentingnya kita mengadakan acara namanya 4 bulan karena bayi ketika usia 4 bulannya itu sudah diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi 4 bulan dalam kandungan sudah ditakdirkan oleh Allah meninggalnya kapan, jodohnya siapa, rezekinya bagaimana, berangkat haji apa kagak nanti jodohnya dia. 4 bulan itu sudah dikasih ruh oleh Allah Subhanahu. Baru nyampe 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sudah berbentuk itu yang namanya raga bayi. Makanya kadang USG ya, apa namanya? Prostek apa namanya? Yang USG implang. Coba bang itu kita implang sana bisa tadi bidang mana kayak roman ada miskrosopnya tapi gitu kan gitu USG pas gitu roman apa gunung, apa tonggak, apa-apaan ini. Pas diimplang aja, wah Allah bu ini kayaknya ada kobaknya, wah berarti wadon. Iya. Wah ini ada mancing-mancingan nih, ada tiang listrik kah? Wah berarti laki ini. Tuh pas diimplang-implang yang namanya USG juga kadang meleset juga nya. Kadang di USG pas diimplang ada tiang, wah laki kita suara waduh. Benernya? Iya artinya apa? Pentingnya kita mengadakan ini namanya nuzul bulan. Emang nuzul bulan nggak ada dulunya. Tapi nuzul bulan ini adalah tradisi yang baik agar manusia diberikan kandungan, diberikan amanah oleh Allah agar mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu saya bilang tadi. Rasa syukurnya apa? Orang berpuluh-puluh tahun sampai sekarang mempunyai anak. Benar. Ada yang baru nikah sehari, beranak. Iya, kecelakaan itu dia ya. Apa di tol Cipali apa di mana? Tahu apa tahu sama aja om ya. Bu, makanya pentingnya setelah tuh anak kita udah lahir, nah ini kewajiban orang tua yang kedua, tarbiyatul walad ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Setelah lahir itu bayi pas bunyi makanya disunahkan diazankan di kuping kanan dan diikomakan di kuping siapa yang ngajanin? Babanya. Kalau bisa ngajaninnya juga jangan kenceng-kenceng ya, kudu ada ilmunya juga, ada tata caranya juga. Allahu Akbar. Kalau buatan kenceng tuh kuping aku buatan ditompok, saya yakin tuh bocah matanya mendelik, mukanya pada bengong. Sawan dia. Timbul pertanyaan dari orang Pisang Batu. Itu ngapa sih Ustaz? Bayi baru lahir diajanin. Kenapanya? Saya mau nanya. Ayo saya nanya. Ini kan tukang beranak nih ya. Kenapa bayi yang baru lahir diajanin? Saya mau nanya. Kamu nenek-nenek yang ngajarin saya dia. Kamu yang beranak. Hah? Kenapa bayi yang baru lahir diazanin? Ternyata menurut ilmu kedokterannya, nih dengerinnya. Ini sebenarnya ilmu rahasia ini. Jadi kasih tahu siapa nih ya? Ini rahasia nih. Ngomong-ngomong siapa-siapa. Bayi yang baru lahir menurut ilmu kedokteran organ tubuhnya yang lain belum ada yang berfungsi. Tangannya timbang rembik doang, kakinya timbang rembik doang, matanya juga belum masih kotok-kotok ayam. Mulutnya belum bisa ngomong. Bayi yang baru lahir organ tubuhnya cuma satu yang sudah berfungsi, apa? Pendengarannya. Makanya tujuannya itu bayi yang baru lahir diazankan agar kita mendidik anak setelah anak kita lahir, tarbiyatul walad ba'dal wiladah. Pendidikan anak yang pertama setelah lahir yaitu kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Pendengaran anak kita abudu mendengarkan lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar anak kita mengenal yang namanya agamanya Allah Subhanahu. Diajarin di kuping kanan dan diikomakan di kuping kiri. Baru dari korok tuh ya, dirojok sama bidan, baru ngorok dia. Karena biasanya masih ada cair-cairan di situ ya. Emang kalau yang agak biasa ngeliat anak begitu, memang agak teganya kalau dikorok begitu ya Nyaya. Tuh. Makanya ya Allah, kalau saya ingat nenek-nenek begini masih pada sehat, saya girang. Makanya kalau ngeliat nenek-nenek begini gue nasi ngebet aja.
Berkata apa ya Allah, perjuangan untuk melahirkan anak-anaknya, yang namanya perjuangan sayangnya orang tua terhadap anaknya, ya Allah, siang malam pala jadi kaki jadi pala. Tuh ada perumpamaan begitunya ya. Nyari nafkah orang tua, pala jadi kaki jadi pala. Nyungsang tuh dia, pala jadi kaki jadi pala, nyungsang. Artinya apa? Itu orang dulu bahasanya apa? Perjuangan orang tua mendidik anak sampai segitunya, saking sayangnya. Makanya ada bahasa begini, orang tua duit puluhan juta dipinjam anak nggak pernah ditagih. Anak. Kenapa? Saya wakilin. Anak dipinjam duit di bang 200.000 ngomong nyanya. No. Lu pengen duit apa sih? 200.000 gue disambat biasa sama menyanyi kan. Gue gak enak ini lagi kalau perlu buat sama gue. Dia mau lagi sakit kemarin, dia lagi di rumah gue yang diapain penggawain gue jeruk itu dia enak dipinjam tuh 200.000. Itu gue milih-milih anak-anak. Nih nyatu tuh anak. Ada dipinjam 200.000. Ya, dipinjam 200.000 itu pada tahun 82 sampai tahun 2023 masih ditagih di mana? Ya ganti di saya. Lupa lu yang lagi mau bisa nanti sore-sore nyanyi ono. Tuh. Artinya apa? Ada bahasa begini. Orang tua saking sayangnya sama anak tuh ya. Kan ada kalau zaman dulu kan nyusul ya. Apa namanya nete? Nete berapa tahunnya? Hah? Berapa? Ini ada 7 tahun, 10 tahun. 3 tahun ya. Agak rata, taruh di 3 tahun. Yang orang tua netein anak. Ya Allah. Makanya netein anak sampai kita dianjurin, Bu, kalau ibu punya anak, kalau netein makan yang berprotein. Kalau zaman dulu pakai sayur tarian, sayur atuk, dicampurin sama ini sadur yang namanya sama ubi celembu ya. Disadur begitu campur lah, maco banget. Bertujuan sari-sari makanan timbul yang namanya berprotein atau vitamin. Jangan netein anak makan jengkol mulu. Hingga mah anak netek gua rasa. Ya Allah. Bu, itu orang tua saking sayangnya sama anak. Ya Bu, makanya ya Allah kalau masih anak masih punya orang tua masih bersyukur. Makanya ada bahasa, sebelangsaknya hidup tuh sesusah-susahnya lu kalau hidup masih ada orang tua masih enak. Benar. Mau punya duit ya mau kagak, mau punya beras lagi, kalau masih ada orang tua masih enak. Iya, kalau kita mau ngadu apa, kalau kita lagi berkonde, lagi bagaimana, ya kita lagi berantem kacau-kacau sama anak kita, ngadunya mas apa? Orang tua. Kalau kita berantem kita sama laki, gabak aja mau ngadu mas apa? Makanya hidup kalau masih ada orang tua jagain. Makanya setiap habis sholat, sujudnya kita selesai sholat sempetin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Makanya Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu mukti Mekahnya Nikmu. Kenal Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani? Mau ada di Mekah. Beliau mengatakan, wahai seorang anak, kalau engkau mendoakan orang tua kamu yang sudah berbaring di alam kubur, bagaimana caranya orang tua kamu dalam kubur seakan-akan mendapatkan pahala sholat 5 waktu, maka kau seorang anak kudu mengetahui bagaimana caranya. Ketika anak sholat berjamaah, ketika imam membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita jangan amin dulu ya. Kita makmum nih, imam ghairil maghdubi alaihim, sebelum amin kita sebagai makmum kita baca Rabbi firli, Rabbi firli wali walidayya, udah berhenti di situ. Kalau enggak dengan kalimat Rabbi firli aja udah. Rabbi firli waladdallin, Rabbi firli amin. Siapa seorang anak ketika lagi sholat berjamaah, ketika imam dia membaca Rabbi firli, orang tuanya walaupun di alam kubur seakan-akan orang tuanya dapat pahala sholat 5 waktu. Jelas ininya. Itu ilmu yang pertama. Makanya ada seorang anak muda yang cerdas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'dihi mautihima. Ya Rasulullah, ada enggak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua saya
Sedangkan semasa hidup orang tua saya belum sempat berbakti, sedangkan orang tua saya sudah pulang ke rahmatul. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, wahai anak muda, banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian, walaupun orang tua kalian sudah pulang ke rahmatullah. Akhirnya nih anak muda ini dapat jawaban langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pulang, dia beli di warung, dia beli lampu bohlam 5 watt sama kabel harga 5 meter sama solasi. Ngapain? Di depan rumahnya ada gang, biasanya itu orang sering banyak lewat jalan gelap. Dia niat itu penerangan di gangnya itu, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Cuman ilmu ini dikias. Ada juga yang bilang tuh anak muda dalam riwayat dapat jawaban langsung dari Rasulullah, ini anak muda langsung bikin sumur di samping masjid. Dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Cuma ilmu ini dikias. Tahu kias, Bu? Kalau nggak dikias berabe. Babanya mati dia bikin sumur samping masjid. Emaknya mati dia bikin sumur depan masjid. Empoknya mati dia bikin sumur samping keliun masjid. Ini banget orang ada masuk gaya. Nyemplung semua, sumur mulu sih. Artinya ilmu ini dikias. Apa itu ilmu kias? Contohnya itu tadi. Apa itu ilmu kiasnya? Contohnya tuh bayi yang baru lahir. Azan, kumandang azan itu bukan hanya seruan untuk orang sholatnya. Hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Ternyata azan bukan hanya untuk seruan orang sholat. Bayi yang baru lahir diazanin. Benar. Terus kampung kita misalkan terjadi yang namanya angin puting beliung. Tahu puting beliung? Kalau putingnya doang sih mendingan. Ada beliung yang serem. Kalau putingnya doang emang agak serem nih angin. Karena ada beliung jadi serem. Maka zaman sekarang angin namanya cakep-cakep. Ada namanya angin dahlia ya. Emang ada angin dahlia. Kalau tahunya lu kan zaman dulu masih saya masih kecil paling mentok buat namanya angin puyuh. Kalau kampung kita terjadi angin puyuh tuh memporak-porandakan kampung kita, maka kita disunahkan untuk berkumandang azan. Tuh ilmu kias yang kedua contohnya. Ilmu kias yang ketiga, tetangga kita dapat musibah. Misalkan tetangga kita rumahnya kebakaran ya. Tetangga kita rumahnya kebakaran. Maka kita disunahkan untuk berkumandang azan. Cuman yang ngajarin atau orang aja. Nih ingetin, yang ngajarin atau orang aja. Lah kalau semuanya kan dibantu nyiramin. Habis pujian orang pada amun. Nih ilmu kias. Artinya apa? Bikin sumur aja dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya nyampe-nya. Apalagi tuh anak sering ngaji, pas ditinggal mati oleh orang tuanya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, sodakonya rajin, berbuat baik kepada antar sesama, punya rezeki, dia sering berbagi kepada anak yatim dan jombo-jombo dan jana-jana tua. Orang yang seperti ini akan menyelamatkan orang tuanya di alam kuburnya. Raudhah min riyadil jannah. Makanya orang meninggal ada yang namanya pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir. Anak ditinggal mati ke orang tua, kata anak apa? Alhamdulillah, ma bapak gue udah kagak ada, berarti gue begas, gue mau mabuk, gue mau ngadu ayam teh. Akhirnya ma babanya agak tahu menau di dalam kubur. Akhirnya gara-gara anaknya maksiat, akhirnya babanya dalam kubur, lehernya digencet. Malaikat. Apa kata orang tuanya? Lah malaikat ini ngapa leher saya digencet? Anak lo lagi taruhan. Sebaliknya ada pahala yang mengalir. Anak orang tua kita lagi dipentungin sama malaikat. Pas lagi dipentungin berhenti. Ya malaikat apa berhenti mentungin saya? Anak lo lagi ngaji, lagi ngapalin sifat-sifat 20. Sujud kidam baka mukhalafat dalil hawadisi, terus jabarin sujud panah hadza halakal jakal maut somam amam baka majidun jailun maitun terus. Berarti anak saya alhamdulillah tuh orang tuanya antara mau digedikin sama malaikat, bengis itu malaikat ninggalkan sampai berhenti. Tuh makanya orang meninggal ada pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir. Makanya kita sebagai anak kalau udah ditinggal mati orang tua, kudu kita jaga nama baik orang tua kita. Benernya
Bagusnya orang tua tergantung anak. Benar. Maafil aba, maafil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua bakal dicontohin oleh seorang anak. Kalau banyak kalong, anaknya kampret. Benarnya. Makanya kata orang tua dulu, kalau anak masih merah jangan sekali-kali notong lu berantem depan anak. Benar. Walaupun tuh anak masih merah belum ngerti apa-apa, jangan lu main banding-bandingan komplain depan anak lu. Sempang nih bocah karakter jadi keras, khawatir apa-apa ntar ngadet apa jadi ganti. Kadang rumah tangga begitunya. Bener. Di bang masalah centong aja jadi berantem kita. Bener. Anak laki kita habis sore capek banget, puas pulang ala perut kembang kocak macam kotak-kotak ayam. Apa kata bini lakinya? Ya lu mas ada apanya? Apa kata bininya? Masak mau ngasih uang jajan kagak, lu belanja kagak. Kan begitu. Berantem meninggalkan. Tetap itu bini tetap masak karena simpanannya ada di selipan. Taruh di pinggang tuh wadon. Makanya wadon nyimpen duit rada apik. Tetap dicari nasi. Pas dicari nasi kalau ada lakinya, ini masak ini doang. Gua salah aja kan, masih jauh ada nasinya. Kalau naik bininya, minggangan itu sayurnya udah ada, nasinya udah ada, piring udah ada, centongnya lupa. Apa kata lakinya? Nyalo, ini nasi gua kokok. Apa sih bang? Lah ini centongnya mana ini? Gua salah aja bang, centong jalan dewek. Gua berantem. Apa kata lakinya? Hawa panas. Lah ini kamu apa jadi bini? Ngelawan dulu. Udah relek mau anu apa dia? Bang, mau gua mau banget anak kaget bang. Gua kaget aja sama Nyalo, kaget-kagetan dulu. Gua kan dia tantukin aja sama amang lu. Gua mah diungkit-ungkit tuh laki. Ini gua demen banget lu mantan gua bang, ganteng banget mau lu doang atuh. Gua mah lagi apes aja gua mah kayak gitu. Gua bilang tinggallah tuh pas diungkit-ungkit, nah lakunya panas diungkit-ungkit, bininya panas ditimpalin, ninggangnya tuh bakul nasi dikacau. Ya, gua kira piring diulukin, gua sampai sayur, sampai ditendang, sampai muluk banget, berantem biar habis jokor, asar baru berhenti. Ada di sini orang berantem habis jokor, asar baru berhenti. Wah, namanya berantem kan keluar tenaganya. Ya, keluar tenaga, orang lagi emosi tenaganya, ya. Berantem habis jokor, sampai asar, gua ngos-ngosan, akhirnya seret. Habis nggak komplek, berantem habis jokor, akhirnya seret. Omongan gua bilang lapar. Apa kata lakinya? Iya, gua pengen minum. Gimana kentel dikacau? Nasi bulat dikacau, udah mau. Artinya apa? Artinya apa? Rumah tangga kalau nggak dibentengi dengan ibadah kiamat mulu. Benar. Rumah tangga kalau nggak dibentengi dengan ibadah kiamat mulu. Coba kalau lakinya serajin sembahyang, bininya rajin sembahyang, kudu ada kerjasamanya. Kita mau nyari nafkah, emang kerjanya mohon maaf ngojek. Tuh, laki kita berangkat tuh pagi-pagi, pas berangkat romana bininya ngomong, ya Allah bang hati-hati bang ya. Iya, pas lakinya udah berangkat jegir aja, bininya kudunya ngapain? Bini pinteran ngambil air wudu, ngapain sholat sunnatuh duha. Kan doanya cakep, Allahumma duha bukan ya Allah laki suami saya lagi nyari nafkah ngojek ya Allah, mudah-mudahan kerjanya lancar. Doain. Manutang banyak banget saya lagi meriang minta aja cuma dia harus minum es ini betul pakai spray. Berdoa kepada Allah saking tulusnya nih bini, ya Allah ini lakinya biasanya ngojek jam 5 baru pulang, Johor udah pulang ketok pintu. Kalau tadi ini abang pulang tumben-tumbenan nih bang, jaket tadi buka, motor distandarin ya, kartunya dibuka semua, diambilin air hangat bagaimana bang, dibiji-bijitin pahanya, dia tumben-tumbenan ya abang ngojek biasa jam 5 pulangnya juga udah pulang nih ya. Apa kata lakinya? Alhamdulillah neng. Dia ngomong-ngomong kalau ngajak hari ini bagaimana pendapatan? Alhamdulillah dapat 7 juta. Ngojek 7 juta. Bininya langsung di depan. Ngomong-ngomong motor abang mana nih? Apa kakinya gua juga kan? Ngojek saingan banyak banget. Artinya apanya? Kalau berumah tangga
Kalau berumah tangga nyari nafkah kudu ada kerjasamanya. Ini kadang gini main nadang-nadang aja. Dan nih anu jajan kono anu no. Kita mulangin paket kita kan keutangan ke sana. Manuan. Ini gua juga pada beset tuh agak malah punya bini begini. Dua kalau pada lakinya nyari nafkah mati-matiannya, leher seret kupil pada kelang. Laki nyari nafkah kupil sampai pada kelang, mata pada potong ayam. Apa dia orang memuruh doang. Sari-sari kagak ada demi siapa? Makanya begini adang doang. Makanya begini ya. Makanya doain suami kita. Ini kadang pekak banget doain laki. Ya Allah jangan berikan panjang umur pada laki saya. Ya Allah mudah-mudahan jangan banyakin rezeki laki saya apa entar mana kalau ada laki saya duit banyak kamu kawin lagi. Apa boleh begitunya? Iya kalau duit suami berarti duit istri. Kalau duit istri doang. Benar. Ini betul-betul aja kamu punya laki ya. Udah kagak. Janda. Wow, lagi. Yes, oke. Tuh, ya, rumah tangga, makanya rumah tangga kudu digenteng dengan ibadah sholat yang 5 waktu jangan pernah kita tinggalin. Udah nih ya, lapar banget ya. Beberapa ganti nih. Kamu nyampe kemarin tanggal mau ngomong ini tadi. Mau minum, tahu aja nih. Udah ya. Makanya kira kalau bukan orang sini, ya Allah dari tadi ya dari bis Jokor duduk di sini di majelis taklim. Kalau imannya nggak kuat nggak bakalan begininya. Orang kalau imannya nggak kuat jangan ngaji sejam 2 jam setengah jam aja boleh udah mulai aja tuh. Sana kemari, kita sono aja. Makanya penting kalau ngaji ajarin namanya apa? Bab toharoh. Makanya kalau masuk ke WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan nongkrong di situ buang bolehan. Itu manfaatnya apanya? Biar pantat kita ini ngeluarin bolehan kagak direcok-recokin sama mediknya. Karena WC itu tempatnya jin, tempatnya setan. Makanya coba bentar pulang praktekin. Buang bolehan, baca doa emang kagak dah. Kalau kita baca doa, ngeluarinnya enak aja. Coba kalau kagak baca doa, coba aja bayangin. Kalau kita ngedeng kencang banget, suara secomot. Nah, bisa jadi itu direjak-rejokin sama setan. Maka di situ ada kalimat minal khubuthi wal khaba'is. Jangan menyebut nama Allah, hai Tuhanku bahwa aku berlindung dengan kau daripada penggoda setan laki-laki dan setan perempuan, karena yang namanya WC tempatnya setan. Makanya itu pantat kalau sering dibacain doa, kalau kita masuk WC, insya Allah tuh pantat bakalan betah di majelis taklim. Paham? Pas keluar dari WC diakhiri dengan kaki kanan. Tuh. Apa doanya nya? Gufrol lakal hamdu lillahilladzi ashabanil hada wa fu'anni. Abis ngeluarin bolehan tentunya ngapain dia? Ceboknya. Lawan cebok kepet. Cebok ada doanya. Sering nggak baca doanya? Gurau. Kagak udah mencebok-cebok aja. Lagi nenek mau nyebok begini aja. Lah, bener nggak? Emang sudah survei. Makanya sampai tahu kalau kencingnya perawan sama janda suaranya lainnya. Emang bener. Kalau perawan kencingnya suaranya cakep, sepri. Tuh, kalau itu perawan suaranya seprit. Kalau janda kencingnya lain suaranya, Coca-Cola. Apalagi nenek-nenek nih, kalau kencing ambil siang, wah. Enggak, emang makanya kalau kencing kudu nongkrong. Ini kadang biar sampai pintu kudu keluar-keluarin aja. Kereta. Kalau gue tenang. Kalau perawat kalau waktu kencing ada berisik dia. Ada berisik, kalau laki mah kagak, dia akan ada bedanya. Bagaimana kalau kencing gara-gara suaranya dipeding dia. Kemana ke tembok. Makanya saya pernah ngajar anak muda itu bocah murid sombongnya. Saya bilang ngomong, wahai anak murid, nggak boleh kita kencing ngadep kiblat. Kenapa guru? Dosa, nggak boleh.
ada kiblat, kudu menghormati kiblat. Apa kata bocah murid? Kemarin guru saya lihat di kebun ada kiblat, lah mati buset ini. Tapi guru mah nggak kalah akal. Dijawab, lu mari emang ke kebun? Iya, mari saya lihat guru kan ada kiblat. Emang badung ada kiblat, emang punya guru ngidulin dikit. Nah, itu guru dilawan. Nah, yang akalah. Udah begitu nyanyi. Nih kita doain. Ya, Mindela ya. Mudah-mudahan persalinannya nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang solihin dan solehan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang ada punya utang mudah-mudahan biar rezekinya lancar, biar usahanya tambah berkah, anak-anaknya yang lagi pada sekolah mudah-mudahan biar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar belum pada berangkat haji mudah-mudahan biar pada ada rezekinya biar bisa setoran hajinya. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, dan kita doain guru saya, abang saya, Bang Agus Romanela yang ada pengetannya betul dia aja lagi mikirin kubah ya. Kubah emang harganya kalau nggak salah sekitar 1.821 konseling. Tahu konselingnya? You know? Konseling itu di atasnya rupiah, terus saking mahalnya kubah hampir berapa miliar. Makanya kita doain mudah-mudahan yang murid anjing mudah-mudahan biar rezekinya lancar, mudah-mudahan orang yang ada di Indonesia yang diberikan rezeki lebih, mudah-mudahan biar hatinya diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bisa datangin para panitia yang ada di masjid Nurul Ikhwan, mudah-mudahan ada yang punya duit nggak kepakai, mudah-mudahan bisa nganterin kemari biar bisa lunas itu hutang kubahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan kanda dayat, mudah-mudahan dipanjang umur, sehat badannya, berkah kehidupannya, dan keluarga besarnya mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini nenek-nenek kita semuanya ada di sini semua, mudah-mudahan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah bihaqqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.